Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, langsung saja ini ada berita saya ngambil dari CNN. Headline-nya adalah India versus Pakistan, perang di perbatasan, korban tewas jadi 36. Militer India dan Pakistan terlibat baku tembak di perbatasan kedua negara termasuk Kashmir menyusul serangan rudal New Delhi pada Rabu 7 Mei dini hari. Jumlah korban tewas selama bentrokan terjadi bertambah menjadi 36 orang setelah serangan awal rudal dari India menewaskan 8 orang termasuk balita dan menghancurkan beberapa masjid di perbatasan Pakistan. Baku tembak ini terjadi usai India meluncurkan operasi Sindur ke Pakistan pada Rabu dini hari yang melibatkan beberapa jet tempur dan drone. Pasukan Angkatan Udara India mengklaim pihaknya menargetkan 9 camp teroris di Pakistan dalam operasi ini. Serangan ini menewaskan sedikitnya 8 orang, termasuk anak-anak, dan melukai lebih dari 35 orang. Pertanyaan saya, Pak Guru, apakah India dan Pakistan tuh seperti Israel dan Palestina yang bersiteru? Susah untuk ngebandingin keduanya, kasusnya juga sangat berbeda. Tapi intinya sebenarnya India dan Pakistan itu adalah satu bangsa, satu sejarah. Tapi justru gara-gara itu mereka tuh bermusuhan. Jadi ceritanya tuh gini, ini mau jawaban panjang mau jawaban pendek nih. Panjang tidak apa-apa. Ya, jawabannya panjang ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah jelaskan di channel Guru Gembul ya. Di situ silahkan diklik. Tapi intinya kurang lebihnya seperti ini. Dulu banget, India itu adalah bangsa yang beragam. Kayak Indonesia lah. Beragaman Indonesia, tapi di sana juga sangat-sangat beragam. Macam-macam bahasanya, macam-macam budayanya, bahkan macam-macam Tuhannya. Beda-beda. Tapi gak jadi masalah, mereka disatukan oleh satu faktor geografis yang sama, yaitu India yang di atas dibatasi Himalaya, di selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Tapi ada celah kecil di sana di Indukus yang sekarang itu namanya adalah Afghanistan, Kabul khususnya. Itu ada Kabul. celah. Jadi sisanya itu gunung Himalaya dan pegunungan yang lainnya. Sisanya cuma satu di situ itu. Nah, itu dimasukin sama beberapa para penakluk. Di antaranya adalah penakluk Muslim. Nah, ketika Muslim masuk ke sana, mencoba menaklukkan wilayah-wilayah di sana, tetap terserap dan akhirnya tetap akur juga. Jadi yang Muslim, yang Hindu tuh B aja, akur aja. Karena orang India sejak awal itu memiliki sistem kepercayaan yang beraneka ragam. Ketika kedatangan penguasa-penguasa dan para penakluk Muslim, ya B aja juga gitu. Mereka nggak mempermasalahkan agamanya, mereka mempermasalahkan, lu kenapa naklukin? Daripada naklukin, mendingan kita join bareng-bareng gitu kan, menikmati sumber daya yang ada gitu. Oke, dan baik-baik saja. Tapi di antara sekian banyak penakluk Muslim ada satu yang bermasalah, Aurangzeb Alamgir. Dia itu adalah cucu atau cicitnya Akbar, Jalaluddin Akbar. Akbar sendiri itu adalah tokoh raja India Muslim tapi sangat dicintai oleh orang Hindu bahkan sampai sekarang. Akbar tuh bapaknya orang yang bikin Taj Mahal. Nah, jadi dia tuh dicintai banget. Karena apa? Ya karena nggak mempermasalahkan agama. Nah ini tapi si cucunya ini Aurangzeb Alamgir itu adalah orang yang menganggap bahwa manusia itu terbagi dua, Muslim sama kafir. Nah, kayak gitu. Sama kayak di kita, Pak, ya. Wahabi lah bahasa yang dikasar-kasarinnya mah gitu ya. Si Aurangzeb Alamgir ini memisah ini Muslim, ini non-Muslim, dan hak dan kewajiban mereka juga akhirnya dipisahkan beda-beda. Pajak mereka beda, hukum buat mereka juga berbeda, pidana maupun perdatanya juga semuanya berbeda. Jadi intinya mah dibedakan. Nah, inilah yang akhirnya membuat orang-orang India tuh kesel luar biasa sama penguasa Muslim. Ketika akhirnya datang Inggris, jadi Aurangzeb tuh tahun 1700-an lah. Silakan nanti dicek lagi, tapi tahun 1700-an. Ketika datang Inggris untuk menjajah, si Inggris tuh seneng. Wah, udah pecah kayak gini mah gampang ditaklukkan gitu kan. Nah, jadi perpecahan antara Hindu dengan Muslim itu dipelihara sepanjang masa penjajahan Inggris. Ya kan menguntungkan buat mereka kan. Nah, karena dipelihara terus ya udah. Sampai akhirnya India memerdekakan diri atau dimerdekakan oleh Inggris tahun 1947. Pas mau dimerdekakan, tetap gak mau nyatu. Jadi wilayah Muslim itu memutuskan untuk mengaku namanya jadi Pakistan. Dan wilayah yang Hindu itu sekarang jadi India. Pure itu 100% alasannya adalah gara-gara perbedaan agama. Jadi wilayah India yang mayoritas Muslim jadi Pakistan, wilayah India yang mayoritasnya bukan Muslim atau Hindu ya berarti itu adalah India. Nah kayak gitu. Nah yang jadi masalah itu adalah Kashmir. Kashmir itu apa? Kashmir itu dulu dikuasai oleh Raja Hindu, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, bingung kan? Jadi yang mayoritas Muslim harus jadi Pakistan, mayoritas Hindu adalah India. Nah ini di Kashmir itu mayoritas penduduknya Muslim, tapi rajanya Hindu.
Nah, karena bingung si raja tuh ya udah memutuskan gini, ya udah kami menjadi negara sendiri namanya negara Jammu Kashmir. Jammu Kashmir. Jammu Kashmir Ladakh sebenarnya mah, tapi ya pendek Jammu Kashmir lah. Nah, ketika sudah mendeklarasikan bahwa kami adalah negara berdaulat yang tersendiri, Pakistan gak terima. Lu kan mayoritas Muslim, dalam perjanjian harus Muslim. Diambil, dicaplok si Kashmir teh. Pas si Kashmir dicaplok, si raja Hindu itu gelagapan, dia nggak punya jalan keluar, minta bantuan India. Akhirnya datang India, perang India sama Pakistan di situ. Akhirnya apa? Kashmir dibagi-bagi. Ada Kashmir milik Pakistan, ada Kashmir milik India. Nah, di situ aja udah nggak bener tuh. Di situ udah nggak bener banget. Dan akhirnya apa? Sepanjang sejarah India Pakistan kalau bentrok tuh pasti mulainya itu di Kashmir. Sama kayak sekarang. Iya betul sekarang. Bahkan Iya, dimulainya ternyata itu. dari 47 sampai sekarang ya. Iya, dari tahun 47. Merdeka itu kan tahun 47. Iya. Yang lebih ngerinya lagi apa, Cik? Apa? Yang lebih ngerinya lagi adalah India itu adalah negara yang ironi soal air. Sebagian besar sungai-sungai dan perairan yang mendukung kehidupan orang India itu sumbernya dari Nepal. Dan 99% sungai yang melintas dan menjadi penghidupan bagi orang Pakistan itu sumbernya dari India. Bingung kan? Jadi orang India dapat airnya dari Nepal, orang Pakistan dapat sungainya, dapat airnya itu dari India. Kashmir yang tadi itu. Ya bahkan ada yang di video mengatakan apabila India memutuskan untuk menutup saluran sungainya ke Pakistan akan ada perang nuklir katanya. Emang teknologi mereka juga teknologi maju kah Pak Guru? Sangat tidak maju. Dua-duanya? Dua-duanya sangat tepos lah itu. Perbandingannya kalau sama Indonesia majuan mana? India itu setengahnya Indonesia. Pendapatan per kapitanya ya. Kalau misalkan Indonesia tuh 78 juta kalau nggak salah per tahun penghasilannya. Nah kalau India tuh setengahnya. Pakistan itu 3/4-nya India. Lebih miskin. Yes, lebih miskin sedikit ya. Lebih miskin. Tapi kalau dihitung dengan jumlah PDB-nya, kan India itu penduduknya itu sekitar 5 kali lipat Indonesia. Jadi kalau di jumlah jamleh, per kapitanya setengah Indonesia, tapi jumlah penduduknya 5 kali lipat Indonesia. Oh lebih banyak India gitu? India ke berapa emang? Penduduknya ke-1 sekarang, lebih banyak dari Cina. Oh iya? 1,4 sekian Oh miliar. baru ya. tahu. Diriku ini tidak update. Tidak update ya, no smoking. Bahkan India pun namanya sekarang bukan India ya, itu Oh iya, jadi bukan apa? nama resmi, bukan nama resmi itu. Namanya itu adalah Barat. India or Bharat? Barat. Nama resmi India? Iya, nama resmi India coba dicek. Oh iya, Apa? Republik ini jadi Barat Ganaraja. Iya, Barat Ganaraja, ya itulah. Karena orang India itu memang suka gonta-ganti nama. Dulu Bombay jadi Mumbai, misalkan kayak gitu. Gonta-ganti gak jelas. Nah, si India itu sebenarnya, nah kalau pendapatan per kapitanya segitu, India itu mengalokasikan untuk militernya itu sekitar 2%-an. Jadi 2% dari PDB mereka yang sekitar 2,5 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Ya sekitar segitulah. Nah, sedangkan Pakistan ya lebih sedikit lagi, tapi alokasi untuk militernya mereka lebih besar, sekitar 3, sekian persenan. Nah gitu. Jadi sebenarnya mereka itu kalau perang lucu-lucuan aja gitu. Kalau dilihat dari negara barat gitu. Dilihat dari Cina, dari negara barat itu kayak konvoi-konvoi bocil-bocil gitu. Dilihatnya. Yang jadi masalah adalah kedua negara itu tidak terikat perjanjian pelucutan senjata nuklir. Jadi di dunia sekarang ini ada perjanjian pelucutan senjata nuklir di mana senjata nuklir itu dibatasi. Jadi sebelum tahun 1970 kalau sudah punya nuklir ya sudah. Tapi kalau belum punya nuklir jangan sekali-kali bikin. Nah gitu. Nah yang udah punya nuklir itu ada 5. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. Negara itu sah punya nuklir sebagai senjata. Nah negara lain tidak sah. Kalau Korut kan dia ya itu tidak sah. Tidak sah. Kalau Korea Utara itu tidak sah. Nah cuman India Pakistan itu gak pernah ikutan dalam perjanjian itu. Nah kata Amerika Serikat dan negara-negara Barat, ya udah nggak apa-apa nggak ikut perjanjian juga, asal jangan minta ke negara lain untuk dibantuin. Dan ternyata mereka udah bisa. Luar biasa ternyata ya. Nah kenapa bisa? Kan pinter-pinter orang India. Bukan, karena maksain banget. Yaitu karena musuh bubuyutan mereka itu sebelahan. Dan bayangin, yang tadi itu Pakistan, sumber penghidupan mereka itu sama sekali berasal dari Indus, sungai Indus, yang hulunya di India. Kalau itu diblokir, gitu. mati semua itu 200 juta penduduknya. Nah makanya mereka harus punya nuklir.
Gitu kan? Mereka coba bikin tapi susah. Keduluan sama India. India bikin duluan tahun 60-an, tahun 74. Silakan dikoreksi ya. Tahun 74 India tuh punya nuklir. Nah, Pakistan waduh marah, akhirnya tahun 90-an baru dia juga akhirnya punya nuklir. Tapi karena udah kebelet, jadi nuklir Pakistan tuh sekarang lebih banyak daripada India. Bedanya dikit sih, cuman lebih banyak. Ini mungkin mungkin beres nggak? Atau ya udah ini mah perang seumur hidup menurut Pak Guru ini mah? Enggak, ini mah udah berkali-kali konflik India Pakistan tuh udah berkali-kali. Cuman memang ada semacam dugaan bahwa konflik India Pakistan itu lebih berbahaya bagi dunia daripada konflik Rusia Ukraina misalkan, atau Amerika Serikat lawan Cina gitu, atau Israel Palestina. Itu lebih parah, lebih gawat India Pakistan. Kenapa? Karena negara-negara yang tadi disebut itu punya alternatif lain untuk menyelesaikan perang. Misalkan Amerika Serikat lawan Cina, dua-duanya punya nuklir. Tapi karena saking kuatnya dua-duanya OP, maka dua-duanya juga takut satu sama lain. Karena itu yang mereka berani lakukan adalah perang dagang, perang mata-mata, perang diplomasi, perang proksi gitu ya. Nggak berani perang langsung. Jadi damai. Stalemate. Perang Israel versus Palestina gitu. Nggak ngimbang. Israel punya 200 ledak nuklir. Gaza untuk hidup aja susah gitu kan. Nah, jadi itu aman gitu ya, aman. Atau misalkan Ukraina lawan Rusia. Sama kayak Palestina Ya, Israel, itu juga nggak ngimbang. Ukrainanya kekecilan. Mereka bisa bertahan itu ya karena selama ini disuplai sama NATO dan Amerika Serikat. Itu juga berarti aman kan. Nah, yang tidak aman itu adalah India Pakistan. Gak ada pilihan lain kalau mereka tuh ribut. Ya itu kayak tadi, India menghentikan. Terus Pakistan gak bisa apa-apa. Ya terpaksa Pakistan akan meluncurkan nuklir gitu. Itu keduanya ada ini gak sih Pak Guru? Ada backing gak sih? Kayak misalkan kan kalau misalkan oke lah Rusia sama Ukraina, setidaknya Rusianya kuat, tapi Ukrainanya di backing Amerika. Atau Cina, Hong Kong di backing Amerika. Dua-duanya nggak ada backingan sama sekali yang saling mendukung apa? Enggak, dua-duanya punya backing. Dan backing mereka tuh musuhan. Pakistan itu backingnya Cina. Berarti si India tuh backingnya Amerika Serikat. Selalu ada aja. Kota-kota gede. Nah, jadi ya kejadiannya seperti itu. Jadi kalau dua negara itu berperang dan aturan dari senjata nuklir itu apa, Cik? Apa? Satu huludak nuklir dilontarkan, maka semua huludak nuklir akan dilontarkan. Siapapun yang mulai. Oh, makanya itu yang disebut dengan perang nuklir dunia gitu. Iya, jadi gini, misalkan ya, India nyerang pakai nuklir ke Pakistan. Serangan nuklir itu minimal satu kota habis gitu. Ya Pakistan pasti ngebales kan. Bahkan ini protokol Amerika Serikat pun mengatakan seperti itu. Protokol Israel seperti itu. Kalau ada satu wilayah yang diserang sama nuklir, maka mereka akan membalas secara sporadis dengan seluruh kekuatan. Makanya misalkan Amerika Serikat diserang sama nuklir sama Rusia. Itu Rusia bakal dibombardir sama ribuan huludak nuklir. Dan Rusia juga udah punya protokol seperti itu. Dia akan membombardir balik Amerika Serikat dengan ribuan huludak nuklir. Jadi siapapun yang memulai, bersiaplah. Ya, makanya ada aturan dalam perang. Perang itu dimulai ketika kamu menghendaki, tetapi tidak akan berakhir walaupun kamu memohon untuk menghentikannya. Dalam sekali. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton bahasan Guru Gembul tentang India Pakistan, linknya saya taruh deskripsi. Terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa di sini ya. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurangzeb Alamgir. Itu nama orang? Nama orang. Aurangzeb Alamgir. Bagus gak sih namanya? Nama-nama yang sulit diucapkan.